Assalamualaikum. Ia bernama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Al-Farokh Al-Farabi, atau yang lebih terkenal dengan nama Al-Farabi. Al-Farabi lahir pada tanggal 10 Januari tahun 872 dan berasal dari sebuah desa kecil bernama Wasij di dekat Farokh, sekarang dikenal dengan nama Otrar, berada di Kazakhstan. Ayahnya adalah seorang tentara Turki keturunan Persia, sedangkan ibunya berdarah Turki asli. Sejak dini ia digambarkan memiliki kecerdasan istimewa dan bakat besar untuk menguasai hampir setiap ilmu yang ia pelajari. Dan pada masa kanak-kanak, pendidikan awal yang diambilnya adalah belajar Al-Quran. Setelah menyelesaikan studi dasarnya, Al-Farabi hijrah ke Bukhara untuk mempelajari ilmu fikih, musik, dan ilmu-ilmu lainnya. Ketika itu, Bukhara merupakan ibu kota dan pusat intelektual serta keagamaan dari dinasti Samaniyah yang menganggap dirinya sebagai bangsa Persia. Saat itu, Bukhara dipimpin oleh Nasr ibnu Ahmad yang berkuasa dari tanggal 874 hingga pada masa 892. Pada saat itulah Al-Farabi mulai berkenalan dengan bahasa dan budaya serta filsafat Persia. Di kota itu pula Al-Farabi muda mulai mengenal dan mempelajari musik. Ia pun sempat menjadi seorang hakim. Setelah melepaskan jabatan tersebut, Al-Farabi hijrah ke Merv untuk mendalami logika Aristotelian serta filsafat. Guru utama filsafatnya adalah Yohanna ibnu Hailan, seorang yang beragama Kristen. Dan dari Ibnu Hailanlah dia mulai bisa membaca teks-teks dasar logika Aristotelian, termasuk analitika posteriora yang belum pernah dipelajari seorang muslim pun sebelumnya. Beberapa tahun sebelum kitab-kitab Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Al-Farabi telah menguasai bahasa Suriah dan Yunani. Pada tahun 901 Masehi, bersama sang guru, Al-Farabi memutuskan untuk hijrah ke Baghdad yang pada saat itu menjadi kota metropolis intelektual pada abad pertengahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Muqtafi yang berkuasa tahun 902 sampai 908 Masehi dan awal pemerintahan Khalifah Al-Muqtadir pada tahun 908 hingga 932 Masehi, Al-Farabi sempat pula pergi ke Konstantinopel untuk memperdalam filsafat dan singgah di Haran. Pada tahun 940 Masehi, Al-Farabi melanjutkan pengembaraannya ke Damaskus dan bertemu dengan Saif al-Daula al-Hamdanin, kepala distrik Aleppo. Kemudian Al-Farabi wafat di kota Damaskus pada usia 80 tahun pada Desember tahun 950 Masehi pada saat masa pemerintahan Khalifah Al-Mukhti. Sosok Al-Farabi banyak menarik perhatian ilmuwan lainnya pada abad pertengahan karena ia dikenal sebagai salah seorang ahli filsafat muslim yang sangat mumpuni. Dunia pun mendaulatnya sebagai maha guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi dikenal sebagai seorang filsuf Yunani yang ulung di dunia Islam. Ia mengenal dekat para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan Plotinus dengan baik melalui karya-karyanya. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, bahkan musik. Al-Farabi telah menulis berbagai buku tentang sosiologi dan sebuah buku yang paling terkenal dan penting dalam bidang musik yaitu Kitab Al-Musika. Selain itu, ia juga dapat memainkan dan telah menciptakan berbagai jenis alat musik.
Julukan paha guru kedua itu disematkan atas kiprah, jasa, dan dedikasinya sebagai seorang filsuf dan ilmuwan terbaik pada zamannya. Filsuf Islam yang dikenal di dunia barat dengan nama Al-Farabius itu adalah sosok ilmuwan yang serba bisa. Tidak seperti Ibnu Khaldun yang sempat menulis autobiografi, Al-Farabi tidak menulis autobiografi dirinya. Dan tidak ada pula murid yang mengabadikan latar belakang hidup sang legenda itu sebagaimana Al-Jurjani yang mencatat jejak perjalanan hidup gurunya Ibnu Sina. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.